Kinta? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 dengan judul materi proses pembuatan FD booting dan proses install SO Windows. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Langsung saja ke pertanyaan kelompok 1. Jadi pertanyaan dari kelompok 1 adalah, apa pertimbangan khusus yang harus diambil saat membuat drive booting untuk perangkat keras? Jadi jawabannya yang pertama adalah kompatibilitas perangkat keras. Pastikan bahwa drive booting yang Anda buat kompatibel dengan spesifikasi perangkat keras target. Ini meliputi kompatibilitas prosesor, chipset, dan dukungan untuk jenis media penyimpanan yang digunakan. Yang kedua, pilihan sistem operasi. Pilih sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kompatibel dengan perangkat keras target. Pastikan sistem operasi memiliki driver yang diperlukan untuk perangkat keras yang akan digunakan. Yang ketiga, konfigurasi BIOS atau UEFI. Pastikan bahwa pengaturan BIOS pada perangkat keras target mendukung boot dari media yang akan digunakan, seperti hard disk, SSD, atau flash drive. Keempat, ukuran dan kapasitas media. Pastikan bahwa media penyimpanan yang Anda gunakan memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung sistem operasi, driver, dan aplikasi yang diperlukan. Lanjutannya. Yang kelima, kecepatan media. Pertimbangkan kecepatan akses dan transfer data dan media penyimpanan yang akan digunakan. Semakin cepat media, semakin baik untuk proses booting dan kinerja sistem. Yang keenam, keamanan. Jika diperlukan, pertimbangkan untuk menambahkan fitur keamanan seperti enkripsi atau pemulihan sistem pada drive booting. Yang ketujuh adalah portabilitas. Jika drive booting akan digunakan di berbagai perangkat, pastikan bahwa media yang digunakan bersifat portabel dan dapat digunakan di berbagai jenis perangkat keras. Yang kedelapan adalah simpan backup. Pastikan Anda memiliki backup dari drive booting yang telah dibuat, sehingga jika terjadi kerusakan pada drive asli, Anda dapat dengan mudah membuatnya kembali. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Anda dapat membuat drive booting yang handal dan sesuai dengan kebutuhan perangkat keras target. Pertanyaan dari kelompok 2, yaitu aplikasi apa saja yang biasanya digunakan untuk membuat flash drive bootable dan apa langkah-langkah utama dalam proses instalasi Windows dari flash driver tersebut. Yang pertama itu ada beberapa aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat flash drive bootable. Di antaranya itu satu, Rufus, aplikasi open source yang sangat populer untuk membuat flash drive bootable. Rufus mendukung berbagai jenis sistem operasi termasuk Windows, Linux, dan beberapa distribusi lainnya. Yang kedua, Microsoft Windows to Go Creator, alat bawaan dari Microsoft untuk membuat flash drive Windows. Aplikasi ini hanya kompatibel dengan Windows 8 dan versi yang lebih baru. Yang ketiga, Unit Booting, aplikasi lintas platform yang dapat membuat flash drive bootable untuk berbagai sistem aplikasi operasi Linux. Yang keempat, ADD atau Unix Lite, yaitu utilitas baris perintah yang dapat digunakan di sistem operasi berbagai Unix seperti Linux dan Mac OS untuk membuat flash drive bootable. Beberapa langkah-langkah umum untuk menginstal Windows dari flash drive bootable. Yang pertama, persiapkan flash drive yang akan digunakan. Pastikan kapasitasnya cukup besar untuk menampung file installer Windows. Yang kedua, unduh file iOS untuk media installer Windows yang sesuai dengan versi Windows yang ingin Anda install. Yang ketiga, jalankan aplikasi untuk membuat flash drive bootable.
seperti Rufus atau Windows to Go Creator, seperti pilih file iOS atau media installer Windows yang telah Anda unduh. Pilih opsi untuk membuat flash drive bootable. Tunggu proses pembuatan selesai. Yang keempat, masukkan flash drive ke komputer yang akan diinstal Windows. Yang kelima, masukkan ke menu BIOS atau UEFA dan atur urutan boot agar komputer boot dari flash drive bootable. Yang keenam, ikuti petunjuk pada layar untuk memulai proses instalasi Windows dari flash drive. Yang ketujuh, lakukan langkah-langkah instalasi Windows seperti biasa, seperti memilih partisi, pengaturan regional, dan lain-lain. Yang kedelapan, setelah instalasi selesai, komputer akan boot ke sistem operasi Windows yang baru dipasang. Pastikan Anda memiliki backup data penting sebelum memulai proses instalasi Windows dari flash drive. Pertanyaan untuk kelompok 3. Apa yang perlu diperhatikan saat melakukan instalasi ulang Windows untuk memastikan data tidak hilang? Jawabannya, saat melakukan instalasi ulang Windows, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan data tidak hilang. Pertama, buat backup data. Pasti Anda telah membuat backup untuk semua data penting seperti dokumen, foto, video, dan lain-lain. Simpan backup di media penyimpanan eksternal atau layanan cloud. Backup juga pengaturan aplikasi, email, dan data lain yang sulit untuk dipulihkan. Kedua, identitas partisi data. Saat proses instalasi, Anda memilih partisi yang benar untuk Windows. Jangan secara tidak sengaja memformat atau menghapus partisi data. Jika memungkinkan, pisahkan partisi data dari partisi sistem Windows. Dengan begitu, Anda dapat dengan mudah memulihkan data saat instalasi ulang selesai. Ketiga, backup dan restore MBR atau GPT. Sebelum instalasi, buat backup master atau MBR atau table dapat memulihkannya nanti. Alat PCD atau MBR dapat digunakan untuk membuat dan memulihkan backup MBR atau PCD. Backup aplikasi. Data driver dan aplikasi penting Anda gunakan ini akan memudahkan Anda untuk menginstal ulang setelah proses instalasi Windows selesai. Jika memungkinkan, simpan instalasi driver dan aplikasi di media penyimpanan eksternal. Kelima, pastikan partisi data aman. Sebelum membuat instalasi ulang Windows, pastikan partisi dan data tidak akan terhapus atau diformat secara tidak sengaja. Saat proses instalasi, perhatikan dengan saksama opsi partisi yang dipilih. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat meminimalkan risiko kehilangan data saat melakukan instalasi ulang Windows. Tetap lakukan backup secara berkala untuk mencegah kehilangan data di masa depan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Adapun pertanyaannya yaitu, apa yang terjadi setelah komputer berhasil booting dari FD booting? Yang pertama itu membuat program instalasi. Komputer akan mulai membuat program instalasi dari flash drive. Ini biasanya dimulai dengan layar awal yang menampilkan logo Windows atau tampilan dari sistem operasi yang sedang diinstal.
Yang kedua yaitu memilih pengaturan awal. Pengguna akan diminta untuk memilih pengaturan dasar seperti bahasa, waktu dan format mata uang, serta metode input keyboard. Setelah memilih pengaturan ini, pengguna dapat melanjutkan ke langkah berikutnya dengan mengklik next atau berikutnya. Yang ketiga yaitu mulai instalasi. Pada layar berikutnya, pengguna akan melihat opsi untuk menginstal sistem operasi. Klik install now atau install sekarang untuk memulai proses instalasi. Yang keempat yaitu masukkan kunci produk atau produk key. Jika diminta, masukkan kunci produk atau produk key untuk melanjutkan instalasi pada beberapa versi. Anda bisa memilih untuk memasukkan kunci produk nanti dengan memilih opsi I don't have a product key atau saya tidak memiliki kunci produk. Yang kelima yaitu menyetujui persyaratan lisensi. Pengguna harus menyetujui persyaratan lisensi sebelum melanjutkan. Centang kotak yang menyatakan bahwa Anda menerima persyaratan, lalu klik next atau berikutnya. Yang keenam itu memilih jenis instalasi. Pilih jenis instalasi yang diinginkan. Biasanya ada dua opsi, upgrade untuk memperbarui instalasi Windows yang sudah ada tanpa kehilangan data, atau custom untuk instalasi baru yang memerlukan pemilihan partisi dan format disk. Yang ketujuh itu memilih partisi. Pilih partisi tempat Anda ingin menginstal Windows. Jika perlu, Anda bisa membuat, menghapus, atau memformat partisi. Pastikan untuk memilih partisi yang benar karena semua data pada partisi tersebut akan dihapus. 8. Memulai instalasi. Setelah memilih partisi, klik next atau berikutnya untuk memulai instalasi. Proses ini akan memakan waktu beberapa menit hingga selesai. Komputer mungkin akan melakukan restart beberapa kali selama proses ini. Selanjutnya itu menyelesaikan pengaturan awal. Setelah instalasi selesai, komputer akan boot ke sistem operasi baru. Anda akan diminta untuk menyelesaikan pengaturan awal seperti membuat akun pengguna, mengatur kata sandi, memilih pengaturan privasi, dan mengkonfigurasi jaringan. Terakhir yaitu sistem operasi siap digunakan. Setelah semua pengaturan awal selesai, Windows akan siap digunakan dan Anda akan dibawa ke desktop atau layar utama sistem operasi. Selanjutnya itu pertanyaan dari kelompok 5. Adapun pertanyaannya yaitu apa perbedaan antara BIOS dan UEFI, dan jelaskan mengapa UEFI dianggap lebih unggul atau lebih baik untuk komputer modern. Jawabannya yaitu perbedaan utama antara BIOS atau Basic Input atau Output System dan Unified Inflexible Firmware Interface adalah sebagai berikut. Yang pertama itu arsitekturnya. BIOS menggunakan arsitektur 16-18 bit, sedangkan UEFI menggunakan arsitektur 32 bit atau 64 bit. UEFI memiliki antarmuka gratis yang lebih modern dan mudah digunakan dibandingkan BIOS yang masih berbasis teks. Yang kedua itu kapasitas. BIOS memiliki kapasitas memori yang terbatas, biasanya hanya 16 MB atau kurang. UEFI memiliki kapasitas memori yang jauh lebih besar, dapat mencapai ratusan megabyte. Yang ketiga itu booting. BIOS menggunakan sistem booting berbasis master boot record, sedangkan UEFI menggunakan sistem booting berbasis GUID partition table yang lebih fleksibel dan mendukung partisi berukuran besar. Yang keempat itu kemampuan. BIOS memiliki kemampuan yang terbatas hanya untuk booting sistem operasi dasar. UEFI memiliki banyak fitur tambahan seperti pengaturan jaringan, manajemen daya, pemulihan sistem. UEFI dianggap lebih unggul atau lebih baik untuk komputer modern karena yang pertama itu kompatibilitas. Mendukung lebih banyak perangkat keras modern termasuk drive, SSD, dan sistem partisi GPT, dan memungkinkan booting dari disk berkapasitas lebih besar dari 2 TB yang tidak didukung oleh BIOS. Yang kedua itu keamanan. Memiliki fitur keamanan yang lebih baik seperti Secure Boot yang mencegah malware merusak sistem saat booting dan dapat diupdate secara online untuk meningkatkan keamanan. Yang ketiga itu kinerja. Memiliki waktu booting yang lebih cepat dibandingkan BIOS dan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya hardware untuk meningkatkan kinerja sistem. Terakhir itu kemudahan pengguna. UEFI memiliki antarmuka grafis yang lebih intuitif dan mudah digunakan dibandingkan BIOS berbasis teks, dan menawarkan fitur tambahan seperti pengaturan jaringan dan manajemen daya.
yang memudahkan konfigurasi sistem secara keseluruhan. UI/5 dianggap lebih unggul karena memberikan lebih banyak fitur, kompatibilitas yang lebih baik, keamanan yang lebih tinggi, dan kinerja yang lebih optimal untuk komputer modern. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.